Perkenalkan, nama saya Berga Fernando, NPM saya 220907897, dan kali ini saya akan membahas temanya makna perkawinan. Apa itu perkawinan? Perkawinan merupakan hubungan yang permanen antar dua individu dan diakui secara sah oleh masyarakat sekitar berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, perkawinan secara umum merupakan ikatan lahir dan batin antar laki-laki dan perempuan untuk hidup bermasyarakat dan diakui secara sah oleh masyarakat. Dan apa sebenarnya tujuan dari perkawinan itu? Dalam sudut pandang agama Islam, tujuan dari perkawinan itu merupakan yang pertama untuk melaksanakan sunnah Rasul, yang kedua untuk menyempurnakan agama, yang ketiga untuk mengikuti perintah Allah SWT, dan yang keempat untuk keturunan, kelima untuk penyenang hati dalam beribadah, dan yang keenam untuk membangun generasi yang beriman. Namun dalam sudut pandang agama Katolik, tujuan dari perkawinan itu yang pertama untuk kesepakatan senasib dalam semua aspek kehidupan, yang kedua untuk kesejahteraan suami istri, dan yang ketiga untuk kelahiran dan pendidikan anak, dan yang terakhir untuk sarana penyelamatan anak. Namun pada intinya tujuan dari perkawinan itu yang pertama untuk kesejahteraan suami dan istri, kedua untuk membangun persekutuan dan pelayanan dalam keluarga dan masyarakat, dan ketiga untuk melanjutkan keturunan. Lalu yang berikutnya adalah sifat dari perkawinan. Sifat dari perkawinan dalam sudut agama Islam tidak bersifat monogami, berarti poligami diperbolehkan dengan jumlah maksimal yaitu 4 istri. Lalu dapat bercerai, yang dimana kalau terjadi suatu masalah dan semua cara sudah dicoba untuk menyelesaikan masalah tersebut dan ternyata tidak bisa, maka perceraian menjadi solusi terakhir dalam sudut pandang agama Islam. Lalu bersifat heteroseksual, yang berarti hubungan atau pasangan antar pasangan yang berbeda gender dan jenis kelamin. Lalu sifat perkawinan dalam sudut pandang agama Katolik merupakan yang pertama ada monogami, yang berarti cuma diperbolehkan satu pasangan, dan yang kedua tak terpisahkan, yang berarti pasangan ini hanya harus akan terus bersama hingga akhirnya maut yang memisahkan. Ini merupakan bentuk dari yang di Katolik ada yang namanya sakramen perkawinan, yang dimana kita hanya boleh menerima satu kali seumur hidup, dan kita boleh menerima lagi jikalau pasangan kita dipisahkan oleh kita secara maut, maka kita boleh menerima sakramen perkawinan lagi. Lalu sifat perkawinan dalam agama Katolik juga heteroseksual, yang berarti perkawinan antar pasangan yang berbeda jenis dan jenis kelamin dan gender. Lalu untuk yang berikutnya ada masa persiapan sebelum pernikahan. Masa persiapan yang pertama adalah masa pacaran. Apa sebenarnya tujuan dari pacaran tersebut? Tujuan dari pacaran adalah proses kita untuk mengenal satu sama lain kepada pasangan kita sebelum akhirnya kita melanjut ke jenjang yang lebih serius. Lalu dalam masa pacaran yang di zaman sekarang ini ada yang namanya take and give, yang dimana apa yang pasangan kita berikan kepada kita, maka kita harus memberikan yang setara pula pada pasangan kita. Seperti contohnya ekonomi atau fisik, maka apa yang kita berikan kepada pasangan kita harus setara juga dengan apa yang dia berikan kepada kita. Lalu untuk masa persiapan berikutnya adalah masa kanonik dalam ajaran agama Katolik. Lalu yang berikutnya adalah halangan untuk pernikahan. Halangan yang pertama adalah belum mencapai umur kanonik. Dalam kasus ini terdapat misalnya suatu contoh, terdapat dua pasangan yang berbeda agama dan terjadilah kehamilan di luar nikah, maka mereka butuh untuk menikah dengan segera. Maka salah satu pasangan dari mereka memutuskan untuk mengikuti agama pasangannya, yaitu agama Katolik. Maka dalam hal ini ketika
mereka belum pasangannya yang pindah agama itu belum mencapai umur kanonik, maka pernikahan tidak dapat dijalankan. Lalu untuk halangan yang berikutnya adalah beda agama. Beda agama sendiri tidak dapat disahkan oleh negara, dan dalam ajaran agama sendiri pernikahan beda agama memang tidak dapat disahkan dan tidak dapat direstui dan diberkati oleh agama masing-masing. Namun bagaimana jika kita pindah agama demi bisa menikahi dengan pasangan kita? Pindah agama tidak seharusnya kita lakukan semata-mata untuk menikahi pasangan kita, tetapi seharusnya kita pindah agama karena kita yakin dan kita percaya terhadap ajaran agamanya tersebut. Maka seharusnya pindah agama memang harus dipikirkan lagi lebih matang. Tapi dalam beberapa kasus juga ada yang mengatakan bahwa dia pindah agama karena dia yakin kepada agamanya, bukan karena pasangannya. Tetapi hal itu perlu dipertanyakan juga, apakah rasa keyakinan dia itu tidak didasari oleh rasa cinta terhadap pasangannya. Lalu untuk halangan yang berikutnya ada impotensi, dan berikutnya ada masih terikat perkawinan terdahulu. Dalam sudut pandang agama Katolik, pernikahan hanya boleh dilakukan sekali, yang dimana ya memang kita memutuskan untuk berpisah dengan pasangan kita, maka tidak ada yang kita tidak dapat menerima sakramen perkawinan lagi. Jadi, dan ketika kita untuk memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang lain, maka hal itu tidak bisa karena dia masih terikat dengan ikatan perkawinan yang sebelumnya. Tapi dalam beberapa kasus ada yang melakukan pernikahan dengan cara pernikahan beda agama, sehingga apa yang terikat dalam agama sebelumnya tidak berhubungan lagi dengan apa yang terikat di sekarang. Lalu masa halangan berikutnya adalah masa kehabisan suci, dan yang berikutnya ada kejahatan. Seperti contohnya, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dalam agama Katolik sakramen perkawinan dapat diterima lagi jika maut yang memisahkan kita dengan pasangan kita. Tapi bagaimana jika kita membunuh jodoh kita untuk bisa menerima sakramen perkawinan lagi? Dalam hal ini pembunuhan seperti itu tidak dapat dibenarkan karena membunuh pasangan kita merupakan tindakan kejahatan dan itu tidak dapat dibenarkan dalam ajaran gereja. Jadi kejahatan seperti itu tidak dapat dilakukan dan memang tidak dapat dilakukan. Lalu dengan kasus seperti misalnya pelecehan seksual, dalam sudut pandang agama Katolik pula, korban pelecehan seksual tidak wajib untuk menikahi pelaku pelecehan seksual tersebut. Maka dalam hal ini kejahatan merupakan halangan dalam pernikahan. Lalu yang halangan berikutnya adalah hubungan darah, hubungan adopsi, dan hubungan kerabat. Dalam hal ini sudah jelas bahwa hubungan darah memang tidak dapat dilakukan. Pernikahan hubungan darah memang tidak dapat dilakukan. Namun bagaimana dengan hubungan adopsi? Hubungan adopsi juga memang tidak dapat dilaksanakan juga. Begitu juga dengan hubungan kerabat. Hubungan yang dapat kita jalani pernikahan adalah dengan batas maksimal 7 keturunan, yang berarti kita dapat menikah dengan keturunan ke-8. Lalu untuk halangan berikutnya adalah kelayakan publik. Seperti contoh kasusnya ada yang namanya kumpul kebo, yang dimana artinya kita hidup seperti suami dan istri, padahal kita tidak mempunyai hubungan yang sah secara perkawinan tentang hubungan tersebut, namun kita telah hidup dan tinggal bersama-sama seperti suami istri. Dalam hal ini publik akan menilai bahwa bagaimana dengan kelayakan hubungan tersebut. Lalu dalam perkawinan juga terdapat 4 pihak yang harus saling bersatu untuk bisa melanjutkan pernikahan.
Yang pertama ada negara, kedua ada agama, ketiga ada adat, dan keempat ada pribadi. Nah, dalam misal contohnya dalam agama dan negara, mereka sudah saling bersatu, tetapi secara adat dan secara pribadi mereka tidak saling bersatu. Maka pernikahan tersebut juga tidak dapat dijalankan, karena secara adat terdapat misalnya contohnya terdapat suku yang dimana terdapat aturan juga bahwa mereka harus menikahi suku yang sama dan tidak boleh suku yang lain. Dan juga secara pribadi tidak bersatu, itu bisa jadi seperti pernikahan paksa, dan hal seperti itu tidak dapat dijalankan. Begitu pula dengan sebaliknya, jika secara pribadi dan secara adat mereka saling bersatu, tapi secara agama dan secara negara mereka tidak bersatu, maka pernikahan seperti itu juga tidak dapat dijalankan, karena pernikahan beda agama juga merupakan halangan dari pernikahan. Karena ya, pernikahan beda agama tidak dapat direstui oleh negara dan tidak dapat disahkan juga oleh negara tersebut. Dan dalam sudut pandang agama, pernikahan beda agama tidak dapat diberkati. Saya akan mengambil contoh kasus pasangan artis, yaitu Christian Sugiono dan Siti Kamal, yang melakukan pernikahan beda agama. Dan pernikahan yang mereka langsungkan ini tidak berlangsung di Indonesia, tapi berlangsung di Australia, karena memang di Indonesia sendiri pernikahan beda agama tidak dapat dijalankan. Namun pada zaman sekarang, sepengetahuan saya, pernikahan beda agama dapat dijalankan di Indonesia, tetapi pada daerah tertentu. Karena sepengetahuan saya terdapat gereja yang merestui hubungan beda agama, tetapi tetap tidak diberkati oleh gereja tersebut. Lalu pada kesimpulannya, apa sebenarnya makna dari perkawinan tersebut? Perkawinan merupakan proses kita untuk menyatukan dua umat untuk hidup secara berkeluarga dan secara sah oleh masyarakat, serta bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Karena dalam ajaran agama sendiri, kita memang pernikahan memang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Dan dalam pernikahan juga kita harus membangun persekutuan antar dua keluarga besar dari masing-masing pihak yang bersatu tersebut. Dan tadi merupakan penjelasan tentang apa itu makna perkawinan. Dan dalam penjelasan kali ini saya menggunakan beberapa referensi, yaitu seperti berikut. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.